Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari channel Mutia Imun Imun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ingat ya, jangan lupa channel YouTube Mutia Imun Imun. Jangan lupa komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Innani anallahu la ilaha illa fa'budni, kata Allah, sesungguhnya tiada Tuhan selain aku, kata Allah, fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholata lidzikri, maka dirikanlah salat untuk ingat kepadaku, kata Allah. Jadi ketika sampai pada ayat tersebut, maka Umar bin Khattab terkejut. Rupanya yang dibaca oleh Fatimah itu bukan syair. Dia yakin ini bukan perkataan Muhammad, ini bukan syair, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu Umar berkata, "Di mana Muhammad saat ini?" kata Umar. Maka Khabbab yang tadi bersembunyi di belakang rumah pakai keluar. Kata Khabbab kepada Umar, "Umar, sekarang Nabi Muhammad berada di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam." Jadi Bapak Ibu semati, rumah Al-Arqam itu dijadikan oleh Nabi sebagai tempat berkumpul mendakwakan Islam. Nama sahabat itu namanya Al-Arqam bin Al-Arqam. Jadi kata Khabbab, "Wahai Umar, saat ini Muhammad Rasulullah berada di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam." Maka jemaah sekalian, Umar keluar dari rumah adik Fatimah menuju rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Sampai di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam, digetuk oleh Umar pintu rumah. Tek 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 tek. Maka sahabat di dalam ketika menengok dari lubang jendela, semuanya ketakutan, Pak. Di luar ada Umar, kata sahabat. Di luar ada Umar, kata sahabat. Dilapor kepada Rasulullah. Dilapor kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kata sahabat, di luar ada Umar, ya Rasulullah. Di luar ada Umar, ya Rasulullah. Kebetulan jemaah sekalian, di samping Nabi ketika itu ada seorang sahabat namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini sahabat Nabi juga paman Rasulullah. Gelarnya adalah digelar dengan dia Asadullah, bedanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Umar itu dipanggil dengan Abi Hafs, bapaknya singa, sementara Hamzah ini digelar dengan Asadullah, bedanya Allah Subhanahu, singanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Hamzah bin Abdul Muttalib, bukankah pintu Umar, kata Hamzah. Kalau dia datang membawa kebaikan, kata Hamzah, kalau dia datang ke situ membawa kebaikan, maka Allah sambutinya dengan kebaikan. Tapi kalau seandainya dia datang kepada di sini membawa keburukan, kata Hamzah, nanti ku cincang, nanti ku bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Begitu hebatnya si Hamzah, jemaah sekalian. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau dia datang ke situ membawa keburukan, nanti saya bunuh dia dengan pedangnya sendiri, dengan pedangku sendiri. Tapi kalau ada orang mengatakan itu belum hebat, jemaah sekalian. Tapi ketika ada orang mengatakan kalau dia datang ke sini membawa keburukan, nanti saya bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Bukan dengan pedang si Hamzah, tapi dibunuh oleh Hamzah dia dengan pedang Umar. Inilah hebatnya si Hamzah radhiyallahu anhu, jemaah sekalian. Akhirnya Bapak Ibu semati, pintu rumah dibuka, Hamzah Umar pun masuk ke dalam rumah, lalu berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, apa kata Nabi? Wahai Umar, kata Nabi, apa yang membuat engkau datang ke sini, kata Rasulullah. Maka Umar bersyahadat, ya Rasulullah, kata Umar, aku yakin kepada Allah, aku yakin kepada engkau ya Rasulullah, karena tadi aku telah membaca Al-Quran, telah membaca sukuk di rumah adik kandungku bernama Fatimah binti Khattab, kata Umar Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya dia bersyahadat, masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, jamaah sekalian, apa kata Umar? Ya Rasulullah, apakah dakwah ini benar? Kata Nabi, benar. Kalau seandainya aku mati dalam berdakwah, ya Rasulullah, apakah aku mati dalam kebaikan? Kata Nabi, engkau mati dalam kebaikan. Kalau begitu ya Rasulullah, kata Umar, tidak usahlah kita sembunyi-sembunyi baca Al-Quran, ya Rasulullah. Wah, baca secara jahat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tak usah kata takutnya, ya Rasulullah. Selama itu Bapak Ibu mati mereka baca Al-Quran secara sir, sembunyi-sembunyi. Tapi setelah Umar bin Khattab masuk Islam, maka dibaca Al-Quran secara jahat, secara kuat. Artinya tidak
tidak ada rasa takut ketika para sahabat membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Umar bin Khattab sang singa Abu Habs telah masuk Islam. Bapak Ibu hormati. Bapak Ibu demi Allah Subhanahu wa taala, terakhir Bapak Ibu hormati, Umar bin Khattab itu dia pernah menjadi khalifah Rasyid yang kedua. Kemudian di zaman beliau inilah Islam itu sampai ke Mesir. Di zaman beliau itulah kalender Hijriah itu ditetapkan, Islam ditetapkan. Kemudian Islam pernah sampai ke Persia, Pak sekalian. Ke Persia. Padahal zaman Nabi tidak pernah Islam sampai ke Persia. Di zaman Umar inilah Islam sampai ke Persia. Di zaman Nabi baru bisa berkirim surat ke Raja Persia namanya Kisra. Dikirim Nabi surat kepada Raja Persia, wahai Kisra, kata Rasulullah, masuk Islamlah engkau akan selamat. Tapi ketika sahabat yang membawa surat Nabi tadi menyampaikan surat Nabi kepada si Kisra, dibaca oleh Kisra, maka seketika itu juga surat Nabi tersebut digoyahkan oleh Kisra laknatullah, jamaahku sekalian. Maka sahabat Nabi membawa surat, dia pulang ke Madinah, dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata sahabat ini, surat itu aku sampaikan kepada Kisra, tapi ketika dia membaca surat, maka surat tersebut digoyah-goyahkan oleh Kisra. Apa kata Nabi? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengoyak-ngoyakkan kekuasaannya. Maka apa yang diucapkan Nabi itu, jamaahku sekalian, betul terjadi. 3 bulan setelah dia mengoyakkan surat Nabi, maka Kisra pun dikudeta. Yang mengkudetanya bukan orang lain, Pak. Yang mengkudetanya yang saya baca dalam surah Nabi itu, yang mengkudetanya, yang menurunkan dari tahta kerajaan tak lain tak bukan adalah anak kandungnya sendiri. Maka betul apa kata Nabi? Mudah-mudahan Allah menghancurkan, mengoyak-ngoyakkan kekuasaannya. Karena dahulu Islam itu adalah, dulu Persia itu satu kekuatan besar yang tak bisa dikalahkan. Ya, kalau sekarang namanya Iran itu dulu adalah Persia. Ya, itu adalah satu kekuatan yang tak bisa dikalahkan. Kalaupun ditandingi, hanya bisa ditandingi oleh Romawi. Maka dalam Al-Quran itu ada satu surah namanya surah Ar-Rum. Walillahi Rum, kata Allah, bangsa Romawi kalah. Siapa yang mengalahkan? Dikalahkan oleh satu kekuatan namanya Romawi. Oleh Persia maksudnya. Ya. Sementara di zaman Nabi hanya bisa berkerusulan. Baru Islam sampai di Persia, di Iran, itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jamaahku sekalian. Setelah dia runtuhkan, setelah Islam masuk di Persia, maka ada satu orang yang sakit hati kepada Umar, yang kita kenal namanya adalah Payrus, Pak. Tapi dipanggil nama kerennya adalah Abu Lu'lu'ah. Jadi setelah Iran itu runtuh, Islam masuk ke Persia, maka Abu Lu'lu'ah ini sakit hati dia. Kemudian dia menyamar, dia pura-pura masuk Islam, dia tinggal di Madinah. Ketika tanggal 24 Zulhijjah, ya, tahun ke-13 Hijriah, maka ketika Umar bin Khattab mengimami sahabat salat subuh berjamaah, di rakaat yang pertama ketika Umar sujud, maka Abu Lu'lu'ah masuk ke dalam masjid, maka Umar bin Khattab pun ditusuk dari belakang, jamaah sekalian. 4 hari dia kesakitan, akhirnya Umar bin Khattab menghembuskan nafas yang terakhir, lalu kemudian dimandikan oleh anak kandungnya. Anak kandungnya bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi Bapak bisa mati, kalau besok apa meninggal, yang afdol, yang memandikan, yang menistinjakan, yang mewudukan, yang memandikan itu adalah anak kandung kita. Anak kandung kita. Oleh karena itu, yang kita yang punya anak laki-laki terutama, ajarkan mereka bagaimana cara menyediakan jenazah. Karena yang paling afdol memandikan adalah anak kandung awal. Ya, kenapa Ustaz? Kenapa bukan imam masjid Ustaz? Kenapa bukan Ustaz yang mandikan? Ya, kenapa tidak oleh masjid para jemaah sekalian? Kenapa mesti keluarga kita? Karena Bapak Ibu hormati, orang yang memandikan jenazah itu lebih afdal orang yang keluarga kita. Kenapa? Dan itu keluarga kita akan menjaga rahasia daripada jenazah. Tapi kalau sampai betul yang memandikan jenazah itu orang lain, kebetulan jenazah itu punya apa namanya, punya penyakit dan sebagainya, khawatir nanti dia bisa amanah dia disampaikannya sekampung, Pak. Tadi ketika aku membagikan jenazah sebulan itu paling musuhnya Pak, katanya kan diceritakan oleh para sekampung. Nah, jadi tapi kalau seandainya anak kita yang membagikan kita, insya
insya Allah dia akan memandikan dengan kasih sayang, insya Allah jamaah sekalian. Ya, dengan kasih sayang. Ketika disiram dengan kasih sayang. Kalau ayah dulu yang menyulahkan aku sampai aku menjadi sarjana, dipandikan dengan kasih sayang. Ketika menggosok badan tadi itu, dia ambil sabun, digosok dengan kasih sayang. Tapi kalau sampai di apa meninggal, ya, dimandikan oleh orang lain, kebetulan yang memandikan itu pada saat sahabat, pada saat kan, maka nauzubillah mungkin cara memandikan agak beda seperti anak kita memandikan kita, ya kan, diambilnya terus itu cuci honda atau disiramnya berkuah kan, diambilnya sama lemon tuh, digosok-gosoknya kan, tidak dengan kasih sayang. Oleh karena itu ajarkan anak kita bagaimana cara memandikan jenazah jamaah sekalian. Ya, Bapak itu dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu mungkin secara singkat biografi daripada sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Jadi apa punya hadis Ustaz? Jadi kata si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,